Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Rizali, asal sekolah SMA Negeri 3 Tambun Selatan, kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin memaparkan materi yang berjudul menyusun artikel opini. Yang pertama yaitu ada pengertian artikel opini. Artikel opini adalah sebuah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak, yang bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Lalu yang kedua ada struktur. Struktur artikel terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tesis, yaitu sebuah pernyataan pendapat yang penulisannya terletak pada paragraf pembuka, yang biasanya berisi gagasan utama atau topik yang nantinya akan dibahas. Yang kedua, argumentasi, yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan menggunakan fakta yang diperkuat oleh opini. Lalu yang terakhir ada penegasan ulang, yaitu sebuah kesimpulan atau menegaskan kembali gagasan yang sudah kita bahas di bagian tesis dan argumentasi. Bisa berupa solusi, saran, dan juga harapan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Lalu yang terakhir, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Selanjutnya ada tujuan artikel. Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Lanjut ke kaidah kebahasaan artikel opini. Yang pertama yaitu kata keterangan. Yang sering digunakan biasanya yaitu antara lain, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. Yang kedua yaitu konjungsi atau kata hubung. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti kata pertama, kedua, berikutnya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti kata bahkan, juga, selain itu, sebagai pula, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu konjungsi yang menyatakan harapan, seperti agar, supaya, dan sebagainya. Yang ketiga ada kosakata, seperti sinonim atau persamaan kata, antonim atau lawan kata, dan homonim. Agar bisa memahami lebih dalam tentang artikel, saya akan memberikan contoh artikel yang sudah saya buat, yang berjudul Hilirisasi Nikel Indonesia Wajib Digenjot. Yang pertama yaitu ada bagian tesis atau pernyataan umum. Nikel adalah salah satu hasil tambang bumi yang banyak digunakan di berbagai sektor kehidupan. Baru-baru ini, pemerintah terus berupaya menggenjot hilirisasi nikel, seperti yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi untuk perekonomian nasional. Bahkan, sejak diterapkannya kebijakan larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel, sejak 2020 lalu, dia menyebut investasi di sektor hilirisasi nikel telah tumbuh pesat. Pengaturan dan larangan ekspor mineral mentah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam pasal 102. Lalu yang selanjutnya ada bagian argumentasi. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya adalah sumber daya alam golongan A, yaitu nikel. Hal ini dibuktikan dengan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS.
Indonesia menjadi penghasil nikel nomor 1. Total produksinya mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu. Namun sayangnya, sudah bertahun-tahun lamanya Indonesia selalu bergantung pada ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah yang tentu saja hanya menguntungkan pihak asing. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang beralih ke hilirisasi nikel dengan melakukan hilirisasi. Jadi, nantinya Indonesia akan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga saat kita mengekspor barang yang sudah jadi ke pihak asing, harganya akan lebih tinggi. Sehingga Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan waktu kita masih mengekspor barang mentah. Presiden Joko Widodo juga sempat mengungkapkan bahwa nilai tambah nikel RI telah melonjak menjadi sekitar 30-33 miliar US dollar atau sekitar 450 triliun rupiah pada tahun 2022 dari sebelumnya saat masih mengekspor biji nikel yang hanya sekitar 1,1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah. Memang, meskipun Presiden Jokowi mengklaim jika nilai nikel RI telah melonjak menjadi 450 triliun rupiah pada tahun 2022, tapi pemerintah tak bisa menerima secara langsung keuntungan para pengusaha usai melakukan hilirisasi nikel di dalam negeri. Akan tetapi, negara akan mendapatkan pemasukan sektor pajak, biaya ekspor, hingga pendapatan bukan pajak alias PNBP. Belum lagi, pemerintah juga mendapatkan royalti pertambangan hingga dividen dari perusahaan BUMN yang ikut program hilirisasi. Lalu yang terakhir yaitu penegasan ulang. Melakukan hilirisasi nikel memang sangat menguntungkan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menggenjot hilirisasi nikel Indonesia agar bisa meningkatkan nilai tambah nikel RI dan juga bisa menguntungkan Indonesia. Tetapi, hilirisasi tersebut juga sebaiknya harus dilakukan secara hati-hati dan terstruktur agar tidak mencemari lingkungan. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka diharapkan program hilirisasi ini akan berjalan lancar dan akan membuat Indonesia semakin maju. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.